Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SS Elektronika, suka-suka belajar elektronika. Kali ini kita akan memulai untuk menggambar di aplikasi AutoCAD 2023. Itu aplikasi untuk menggambar desain 2D ya. Desain 2D yang nantinya akan kita gunakan sebagai pola perencanaan instalasi panel maupun instalasi lainnya dengan gambar di AutoCAD 2023 ini. Nah, sebelum kita install seperti ini ya, itu pastikan teman-teman semua sudah punya file installernya. Itu teman-teman bisa di-download di link yang nanti saya sediakan di deskripsi. Itu bisa di-download linknya di dalam sana. Terus tinggal nanti diekstrak ini dengan mengklik kanan, kemudian kita tunggu. Kita menggunakan WinRAR untuk ekstraksinya. Kemudian kita ekstrak to file foldernya ya. Itu kita tunggu sebentar untuk kita ekstrak. Nah, aplikasi AutoCAD ini yang kita gunakan ini berbayar ya, berbayar. Cuman kita nanti menggunakan versi yang tidak berbayarnya. Nah, itu untuk tahapannya nanti bisa diperhatikan di sini karena saya sudah menginstal. Saya hanya bisa menampilkan tahapan-tahapan seperti apa prosesnya. Nah, ini proses ekstraksi, kita tunggu sebentar. A few moments later. Ya, untuk proses ekstraksinya sudah selesai setelah sekian purnama ya. Jadi kita akan dapat satu folder dengan nama yang sama dengan file RAR-nya tadi ya. Jadi kita buka, nanti akan muncul folder AutoCAD 2023. Kita buka lagi. Ini ada zip passwordnya untuk nanti ekstraksinya ya. Kita bisa buka pakai notepad. Nah, ini kosong, jadi tidak ada passwordnya. Kita langsung buka. Nah, nanti akan ada filenya ini. Nah, kita akan pilih yang .iso. Ya, ada banyak ya dot yang lainnya, itu pilih yang .iso atau tipenya di sini teman-teman pilih yang disk image file atau yang size-nya paling besar. Nah, itu tinggal klik 2 kali. Nah, nanti akan muncul disknya seperti ini di bagian PC seperti ini. Kemudian nanti di bagian sini akan ada setup, kemudian ada folder untuk membuat ini bisa berjalan di laptop teman-teman tanpa harus berbayar seperti itu. Nah, nanti tinggal dibuka bagian setup ini, mengikuti prosesnya ya, tinggal next aja. Terus yang perlu di checklist ya kita checklist, misalkan kayak persetujuan dan sebagainya, itu perlu di checklist ya kita checklist. Kemudian nanti akan ada install yang lainnya, itu ya cukup kita apply aja untuk kita yes semua sampai nanti diproses yang cukup lama dalam proses installingnya. Nah, itu nanti dalam cukup lama proses installingnya bisa ditunggu dulu. Usahakan tidak mati laptopnya sehingga nanti proses installingnya juga bisa berjalan secara maksimal. Nah, setelah proses installingnya selesai, nah kita akan buka bagian folder yang membuat tidak berbayar ini ya. Nah, di dalam folder ini itu akan ada dua file. Nah, ini dua file ini kita kopikan. Nah, kita copy, terus kita akan taruh di local disk C, terus program file, terus pilih Autodesk dan pilih folder AutoCAD 2023. Nah, kemudian nanti akan tinggal dipaste di sini di Ctrl V. Nah, nanti akan ada muncul tampilan misalnya seperti ini, muncul tampilan replace. Nah, ini teman-teman tinggal di replace saja. Nah, ini kebetulan karena saya sudah install, jadi tidak perlu melakukannya lagi. Setelah install tadi, buka setupnya sampai selesai, itu jangan langsung dibuka dulu AutoCAD-nya, pastikan langsung ditutup. Nggak perlu di launch langsung si AutoCAD-nya. Kita kopikan filenya tadi, file yang bikin tidak berbayar itu ke local disk C, program file Autodesk AutoCAD 2023. Terus dipaste di sini untuk di replace.
Setelah itu baru dibuka aplikasinya, itu yang muncul di shortcutnya, yang muncul di desktop. Nah nanti kalau sudah, kita bisa menggunakan aplikasi AutoCAD ini dengan gratis seperti itu. Nah ketika kita nanti memulai, nah jadi ini materi pertama kita memulai aplikasi AutoCAD ya. Nah kita bisa buka dulu aplikasi AutoCAD-nya. Ini usahakan laptopnya menggunakan CPU yang versi agak baru ya gitu, maksudnya paling enggak i5, i3 gitu ya, itu di generasi 8 atau generasi 7 ya cukuplah 6, 7, 8 oke lah ya. Kemudian RAM-nya kalau bisa di atas 8, biar nanti dalam proses kita bikin atau proses pekerjaannya itu tidak terganggu gitu, atau lebih mudah untuk kita bikinnya gitu ya. Nah ini ini gambar-gambar yang kemarin sempat kita buka dan kita download ya. Kita bisa download dan import gambar di AutoCAD ini, dan kita juga bisa langsung memulai gambar yang baru. Nah tampilan awalnya kan seperti ini. Mungkin kalau di tempat teman-teman karena belum ada file barunya ya, itu mungkin di sini akan kosong, tidak ada isian seperti ini. Nah itu nggak usah dipedulikan ya, nanti fokusnya kita akan mencoba untuk membuat file baru. Nah ini ada open, ada new. Nah kita akan bikin file baru dulu. Nah ini kalau di bagian atas ini ada toolbarnya ya, jadi terkait dengan toolsnya ketika nanti kita mulai menggambar. Kalau untuk sekarang ini belum bisa di pencet ya, atau belum bisa kita gunakan karena memang kita belum masuk ke media gambarnya. Kita baru mau masuk ke startupnya dulu, jadi welcomingnya dulu lah ya, welcoming aplikasinya. Dan nanti ada file, window, sama help di atas ini yang bisa kita pakai untuk membuka awal dan mengatur windownya mau seperti apa tampilannya. Nah kita buka dulu di new. Nah kalau new ini akan langsung menggunakan template bawaannya dari AutoCAD, yaitu template yang sudah disediakan gitu. Dan nanti kosongan seperti ini untuk templatenya. Nah nanti yang baru isiannya itu di bagian layout. Nah di bagian layout ini sudah isiannya seperti ini, jadi bawaan defaultnya akan seperti ini. Nah kemudian karena nanti dalam proses pembelajaran kita menggunakan kita print ya hasil gambarnya, nah itu kita punya standar layoutnya yang nanti akan kita pakai. Nah untuk saat ini kan kita nggak polosan seperti ini ya. Nah itu kita bisa ambil dari template. Nanti templatenya akan saya bagikan bagaimana cara menambahkan templatenya, proses menambahkan templatenya. Nah nanti template yang akan kita gunakan itu akan bentuknya curve seperti ini ya, etiketnya bentuknya menjadi curve seperti ini. Nah ini untuk etiket gambar yang nanti akan kita gunakan selama proses pembelajaran. Cuma nanti kita juga akan menggunakan etiket yang sesuai dengan standar ISO gitu, sesuai standar ISO untuk menyesuaikan nanti hasil gambarnya biar sesuai dengan standar ISO. Tapi untuk pekerjaan kita nanti selama penilaian itu nanti akan menggunakan media atau template layout yang seperti ini. Jadi ada kop sekolah, kemudian penugasan elemen, ini nanti ada jurusan, pekerjaan apa, mengetahui. Nah ini kita bisa custom sesuai nanti tiap hasil gambar yang nanti akan kita cetak seperti ini. Jadi kalau misalkan nantinya kita gambar di media gambar di bagian model, misalkan ini percontohan kita akan bikin media gambar bulat ya. Kita bikin bulat-bulat. Nah, gambar ini kalau kita cetak di area model seperti ini kan terlalu luas ya, makanya kita gunakan template atau layouting etiket. Itu fungsinya buat gambarnya itu bisa langsung kita cantumkan dengan etiketnya. Nah, gambar yang kita gambar di bagian model itu bisa kita select atau kita pilih untuk nanti kita tampilkan di
bagian modelnya, sehingga nanti gambarnya ini akan di print dengan layout yang sesuai template yang sudah kita buat. Template ini nanti menjadi template untuk proses penilaian pembelajaran menggambar kita. Jadi segala perencanaan atau apapun nanti kita akan bikin di bagian model, nanti kita bikin box panel, kemudian bikin gambar-gambar instalasi yang lain, itu nanti akan kita gambar di model. Kemudian setelah di model selesai, baru nanti kita akan proses gambarnya itu di bagian layouting. Jadi gambar ini akan langsung bisa kita masukkan di layout yang kita sudah punya, seperti itu, sehingga kita tidak perlu bikin etiket lagi di bagian model. Tidak perlu mesti kita harus menggambar etiketnya ya, harus gini, terus misal kita harus bikin kopnya lagi. Nah itu kan nanti kalau satu-satu di bagian model kan cukup lama ya. Makanya dengan template kita bisa memasukkan langsung gambar yang sudah kita gambar di bagian model untuk nanti kita print sesuai layout standar yang akan kita pakai di dalam proses penilaian. Nah standar-standar yang kita pakai ini nanti diharapkan nanti sudah bisa di copy templatenya. Nah, nanti untuk tutorialnya itu nanti akan ada di episode selanjutnya ya, untuk caranya untuk menambahkan etiket template yang sudah saya buat dengan copy yang seperti ini. Nah, tapi nanti juga ada tutorial tentang pembuatan etiket yang sesuai standar ISO. Nah, nanti kita punya dua template output ya. Pertama template outputnya dari proses penilaian kita dengan standar sekolahan, standar jurusan. Kemudian ada yang menggunakan standar ISO seperti itu. Jadi biar nanti hasil outputnya bervariasi. Mungkin nah terus di bagian sini ada home insert. Nah, ini nanti teman-teman bisa nyobain ya apa aja yang fitur-fitur yang dimiliki di AutoCAD 2023 ini. Kemudian kalau menggunakan AutoCAD ini kita ada type a command ya, jadi nggak harus kita ngambil objek itu kita klik dari sini. Kita juga bisa memfungsikan memfungsikan keyboard sebagai media untuk kita mau melaksanakan sesuai dengan rulesnya. Misalkan kita mau nge-move objek ya, kita tinggal klik M, enter, terus kita tinggal pilih objek yang mau kita pindah. Atau misalkan kita mau nge-trim, nah ini kan kalau di sini kan trim ya, itu tinggal kita pilih objeknya, kita trim TR. Nah, kita bisa trim objeknya. Nah ini tanpa kita harus mengambil dari sini, itu bisa menggunakan keyboard sebagai shortcut ya untuk melakukan tools sesuai yang mau kita pakai. Nah untuk yang lainnya misalkan nggak kita klik kanan terus berkursor bergerak ke kanan, itu memilih objek yang ada di dalam lingkaran biru ini ya, atau ada di area biru ini. Nah selama berada di area biru ini dia akan terpilih itu kalau kita klik dan kita geser ke kanan atas, kanan bawah, itu hanya objek yang kita pilih. Misalkan di sini ya kita pilih bagian ini, nah dia hanya terpilih ini. Bagian yang lainnya yang terkena blocking biru ini dia tidak akan terdeteksi atau tidak akan tercantum gitu. Sedangkan kalau kita dari kiri ke kanan, nah itu walaupun hanya terkena sedikit, itu akan terselect objeknya. Jadi perbedaannya adalah kalau ke kanan warna biru hanya memilih objek yang di dalam area biru, tapi kalau dari kiri ke kanan semua objek yang terkena bagian hijau akan terselect gambarnya. Oke, mungkin itu untuk sesi perkenalan awal aplikasi AutoCAD dan hasil gambar yang akan kita capai ya. Nah,
sebagai gambaran, nanti hasil gambar yang akan kita capai akan seperti ini. Untuk outputnya itu bisa kita nanti print. Nah, untuk hasil printnya nanti akan seperti ini. Jadi print layoutnya sesuai dengan yang akan kita pakai. Tuh. Ini ukurannya A4, untuk nanti hasil gambarnya bisa langsung ada kop dari sekolahan. Mungkin itu untuk sesi perkenalan awal aplikasi AutoCAD saya cukupkan. Terima kasih banyak. Salam SSL Elektronika, suka-suka belajar elektronika. Terima kasih.